Mereka hanya peduli dengan uang kamu, tapi tidak peduli dengan kewarasan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading. Mereka hanya membutuhkan uang kamu, peduli dengan uang kamu, tapi tidak peduli dengan kewarasan kamu. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan pembacaan kali ini? Yuk langsung aja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan diharapkan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang terjadi? Serasa saat ini memang kamu tuh membutuhkan segala situasi yang bisa untuk membuat kamu tuh merasakan kebahagiaan. Karena apa? Sejauh ini kamu terlalu sibuk untuk membahagiakan pihak lain, terlalu sibuk membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarga kamu, tapi kamu tidak terlalu mempedulikan kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Ya memang tidak ada yang salahnya ya sebagai family man atau family girl, situasinya memang seperti itu. Kamu masih mempedulikan situasi yang ada dalam keluarga kamu, itu nggak apa-apa. Tetapi kamu juga jangan lupakan dong kebahagiaan yang ada dalam diri kamu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bisa kamu memberikan kebahagiaan kepada pihak lain, sedangkan diri kamu saja masih berjuang untuk membahagiakan diri sendiri. Karena apa? Dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, kamu dalam situasi di tahun ini memang juga akan sangat sibuk sekali. Sibuk ini, sibuk itu, dan juga sibuk-sibuk yang lainnya. Untuk apa? Untuk membahagiakan mereka, untuk mengangkat derajat mereka. Tapi tanpa kamu sadari, kamu juga harus mempedulikan apa yang ada di dalam diri kamu. Karena diri kamu itu juga harus diutamakan gitu loh. Kamu boleh mengutamakan keluarga, boleh mengutamakan orang lain, tapi kamu juga jangan lupa, kamu juga wajib diutamakan. Karena kamu juga harus menjaga kewarasan yang ada dalam diri kamu. Secara kondisi apapun itu, ya boleh-boleh saja membantu orang lain itu kan hal yang mulia, hal yang baik. Tapi itu akan bisa menjadi kesalahan ketika kamu tidak bisa untuk lebih aware, notice kepada diri sendiri. Nah, oleh karena itu, kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih notice terkait dengan apa yang ada di dalam diri kamu terlebih dahulu. Dan secara finansial, kamu ketika punya uang, ketika kamu ada rezeki, selalu bisa mengutamakan mereka, memprioritaskan mereka, membantu mereka yang kekurangan. Tetapi ketika kamu butuh bantuan, mereka kemana gitu loh? Mereka kemana larinya? Mereka nggak mendekat sama sekali ke kamu. Sehingga apa? Posisinya kamu di sini malah terkesan berjuang sendirian. Padahal ya memang kamu tidak terlalu berharap sebenarnya ada bantuan dari mereka. Tapi kamu juga agak kecil hati. Karena apa? Karena yang selama ini kamu tolong, ternyata ketika kamu membutuhkan, dia tidak bisa menolong kamu. Jadi ya memang situasinya ini agak sedikit membuat kamu tuh agak berkecil hati. Tapi ya nggak apa-apa. Yang terpenting semuanya dilandasi dengan keikhlasan kamu. Dan kamu sadar atau tidak, di dalam keluarga kamu ataupun di dalam circle yang kamu saat ini sedang jalani, memang ada beberapa pihak yang hanya memanfaatkan sumber daya yang ada dalam diri kamu. Ada beberapa pihak yang hanya memanfaatkan keuangan kamu. Hanya ada beberapa pihak yang bisa memanfaatkan ketika kamu dalam kondisi yang jaya. Kemudian ketika kamu dalam kondisi yang terpuruk, mereka akan meninggalkan. Jadi kamu sebenarnya sudah mulai paham nih orang-orang siapa saja yang karakternya seperti itu. Ketika ada butuhnya, mereka memanfaatkan kamu, menggerogoti kekayaan kamu, memanfaatkan uang kamu dan juga kemampuan-kemampuan yang kau miliki. Tetapi ketika kamu membutuhkan bantuan mereka, mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada diri kamu. Sehingga ya memang ini juga agak membuat kamu tuh merasa sesak nafas ya. Kenapa? Kamu juga nggak nyangka gitu loh. Ternyata mereka setega itu. Tapi ya inilah hidup, inilah yang terjadi di dalam kehidupan. Terkadang kebaikan kamu juga tidak selalu berbalas dengan kebaikan. Jadi ya memang kadang kamu juga harus bisa untuk lebih memahami apa-apa saja yang ada, memahami apa-apa saja yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini, supaya nanti ke depannya kau pun juga bisa untuk lebih lebih terfokus gitu loh dengan apa-apa saja yang ada di dalam kondisi diri kamu saat ini. Dan yang terpenting adalah kamu juga nggak boleh terlalu mengungkit-ungkit segala sesuatu yang sudah kamu berikan. Yang memang yang terjadi adalah kamu juga ngerasa jengkel,
ngerasa sesak dengan apa yang ada, ngerasa emosi dengan apa yang terjadi. Tapi ya nggak apa-apa. Yang jelas adalah kamu harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena ya terlepas dari segala macam kejengkelan yang kamu rasakan, terlepas dari segala emosi-emosi yang kamu rasakan, di sini kamu masih bisa untuk lebih berpikir logis, bisa berpikir positif terkait dengan apa yang terjadi dalam diri kamu. Dan kamu juga nggak usah terlalu ada kekhawatiran, nggak usah terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Dengan kebaikan yang kau berikan, pasti itu juga akan berbalik mendapatkan kebaikan. Jadi ya mau dihargai atau tidak, mau dimanfaatkan atau tidak, ya kamu nggak usah pedulikan dengan hal itu. Yang terpenting adalah kamu dalam kondisi yang saat ini emang harus betul-betul bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang ada, terfokus dengan apapun yang terjadi di dalam diri kamu saat ini. Dan yang jelas adalah walaupun memang kamu merasa dimanfaatkan, tapi kamu juga jangan terlalu speak up. Artinya apa? Jangan terlalu mengatakan, kenapa sih kok kalian seperti ini? Kenapa sih kok ketika aku susah kalian nggak mau bantu? Nggak usah seperti itu. Kamu cukup tahu saja, cukup kamu simpan dalam diri kamu. Ternyata ya memang karakter mereka seperti itu, tabiat mereka seperti itu. Sehingga apa? Ya sudah, biarkan saja. Apapun yang ada, biarkan saja. Apapun yang terjadi itu mengalir sebagaimana mestinya. Dan memang mereka juga secara langsung mereka hanya memanfaatkan uang kamu saja. Kamu bisa ngetes sendiri, ketika kamu banyak uang mereka akan mendekat dengan kamu, tapi ketika kamu dalam kondisi yang agak kesulitan secara finansial, mereka akan menjauh dari kamu, mereka akan terkesan meninggalkan kamu. Sehingga apa? Di sini kamu pun juga harus paham dengan karakter-karakter yang ada di dalam diri mereka. Dan yang jelas kamu sekarang sudah harus bisa untuk menetapkan batasan-batasan yang terjadi, kapan saatnya harus membantu dan kapan saatnya harus skip dulu. Supaya apa? Supaya kamu bisa untuk menjaga kewarasan yang ada di dalam diri kamu. Kenapa? Selama ini memang di dalam situasi yang kamu hadapi, mereka hanya peduli soal uang kamu, mereka hanya memanfaatkan uang kamu, tetapi mereka tidak peduli sama sekali dengan kewarasan yang ada dalam diri kamu. Mereka nggak peduli kalau kamu tuh capek, mereka nggak peduli kalau kamu itu sakit, mereka nggak peduli kalau kamu itu juga mengalami beberapa masalah. Yang mereka tahu kamu banyak uang dan bisa menolong mereka, bisa membahagiakan mereka. Itu saja yang mereka tahu. Sehingga apa? Disitulah letak nyeseknya yang ada di dalam diri kamu saat ini. Tapi ya sudahlah, jalani semua dengan ikhlas, jalani semuanya dengan baik, dan juga memang kamu juga akan bisa untuk mendapatkan beberapa situasi-situasi yang positif yang nantinya akan kamu dapatkan hasil dari kebaikan kamu. Jadi kebaikan akan berbalas dengan kebaikan, keburukan akan berbalas dengan keburukan, dan kamu harus bisa untuk lebih berpikir logis terkait dengan kebaikan kamu saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian dari saya, mohon maaf pada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepot Dene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.